semuanya. Mana nih yang mau ikutan live dan ngobrol bareng malam ini? Halo, halo. Halo semuanya, semoga sehat-sehat semua ya. Gimana nih kira-kira? Ini kayaknya live pertama kita habis tahun baru gak sih? Iya apa enggak ya? Jadi tentunya dengan semangat baru yang lebih semangat lagi. Terus resolusinya pasti banyak juga karena masih awal tahun. Mulai kalau aku sih kayak tahun baru berarti tuh harus ada yang dikoreksi dari tahun kemarin. Semata-mata demi biar kita jadi pribadi yang lebih baik lagi dan kita nggak stuck sama kita yang kemarin-kemarin kan. Kita makin hari harus makin baik kan. Jadi kalau makin tahun ya harus direview ulang kira-kira tahun kemarin apa aja sih kita plus minusnya dan tahun depan yang mau diperbaiki atau ditingkatin atau dirubah apa pula. Jadi memang penting sih buat aku kayak nulis jurnal gitu. Tahun kemarin aku nggak jadi, misalnya nggak jadi ambil kursus apa, nah tahun depan aku harus ambil. Terus tahun kemarin aku melewatkan kesempatan untuk reuni sama teman-teman. Tahun ini lewatin juga kalau vaksinnya belum keluar. Oke, pokoknya yang pertama harus safety first kalau sekarang ya. Setuju? Harus setuju. Halo dulu, udah banyak dari Gresik, dari mana Cilacap, dari Tegal. Selamat malam. Senang sekali bisa bergabung lagi. Semangat pagi ya. Oke ya. Karena waktunya udah jam 7 lewat. Bisa kali ya kita langsung ngobrol aja. Nah, seperti janjinya kalau malam ini kita akan ngomongin tentang eksfoliasi ya. Mungkin baik dari teman-teman ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu tentang eksfoliasi. Ini ilmu apa ya? Sebenarnya kalau untuk anak-anak zaman sekarang pasti mereka tuh lebih update menurut aku ya. Tapi kita juga nggak boleh ketinggalan dong. Kita juga harus update. Jadi eksfoliasi itu sebetulnya adalah proses untuk membersihkan lapisan paling luar kulit. Pernah dengar kan ada yang namanya penumpukan sel kulit mati, kemudian kerusakan lapisan sel kulit yang paling luar, atau penumpukan kotoran. Nah itu teman-teman, kalau cewek itu biasanya tiap hari pasti make upan. Nggak tahu loh kalau ada yang enggak. Kalau aku sih tiap hari pakai bedak, mau di rumah aja, mau di luar, tetap pakai bedak biar fresh aja sih sebenarnya. Karena kalau nggak pakai bedak kayak kurang greng gitu, kurang greng gitu ya. Nah, kebayangkan kalau misalnya kita tiap hari itu pasti pakai make up. Itu kalau cuman bedak doang loh. Ada yang tiap hari memang tuntutan pekerjaannya harus menggunakan foundation, mungkin harus pakai bedak tabur atau mungkin harus pakai blush on. Artinya apa? Tiap hari kita akan menumpuk suatu lapisan di kulit kita. Lapisan make up ya kan? Dan skincare kayak misalnya sunscreen, pelembab, itu kan juga tambahan ya. Kosmetik, make up, perawatan. Kebayang gak sih kalau dalam 1 tahun 365 hari kita numpuk itu terus, kira-kira dia numpuk gak? Oke, kita memang udah bersihin wajah tiap hari, bahkan bersihin wajahnya pun double cleansing atau 2 kali. Sebelum mandi iya, pas mandi iya. Tapi pada kenyataannya kalau cuman bersihin tanpa bersihin yang dalam banget, cuman di permukaannya doang, ternyata tuh banyak kotoran-kotoran dari make up, skincare atau kosmetik yang kita pakai tuh dia nyemplung tertanam gitu di dalam pori-pori. Atau bahkan kadang merusak lapisan kulit. Lapisan kulitnya jadi kalau terlalu banyak kotoran atau sel kulit mati yang menumpuk, macam-macam efeknya. Bisa yang pertama komedo. Komedo bikin jerawat ya kan. Terus abis itu bisa juga bikin apa sih yang kecil-kecil ini kayak milia gitu. Terus karena penumpukan sel kulit mati yang nggak segera diangkat. Terus penutupan pori-pori kalau kulitnya nggak fresh karena ketutup sama zat-zat sampah atau sisa-sisa dari makeup yang nggak bersih, bisa jadi keriput. Terus garis-garis halusnya keluar karena mereka nggak dapat nutrisi. Aduh, macam-macam banget.
Nah terus gimana nih caranya biar kosmetik yang kita pakai tiap hari atau kemudian perawatan yang kita pakai tiap hari itu nggak numpuk di permukaan kulit dan bikin kulit kita jadi rusak? Harus dibersihin. Oke, tiap hari kita memang bersihin kan, double cleansing ya saran dari aku. Sebelum mandi sama saat mandi. Sebelum mandi tuh boleh pakai micellar water, pakai neck cleanser, boleh, atau ada yang pakai balm cleanser atau pakai oil cleanser, macam-macam. Cuman sayangnya cleansing atau pembersihan kita yang reguler tiap hari itu kadang nggak sampai dalam, jadi cuman di permukaannya aja. Padahal kita tahu bahwa permukaan kulit kita tuh nggak terus datar gitu, nggak, dia ada kayak tempat pori-pori, jadi ada yang legok-legok ke dalam itu. Nah kalau cuma pakai sabun doang itu kurang bisa bersihin sebetulnya. Jadi ada yang namanya exfoliate. Nah exfoliate ini dia tuh membersihkan tapi lebih deep, lebih dalam lagi, sampai lapisan yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan lapisan yang paling luar. Exfoliate yang paling gampang itu adalah pakai waslap. Waslap, tau kan waslap? Jadi kuncinya tuh sebenarnya exfoliate itu dilakukan dengan membubuhkan suatu permukaan atau zat yang dia lebih berkerikil, lebih ada strukturnya, kasar-kasar dikit. Contohnya waslap. Kenapa kok waslap dipakai buat exfoliate? Karena permukaan si waslap yang kasar ini tadi kalau digosok di permukaan kulit, dia bisa meningkatkan bisa masuk, bisa buat masuk ke pori-porinya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di pori kalau misalnya kita pakai dengan waslap, dia akan lebih masuk dan bersihin pori-pori kita. Tuh, itu kalau pakai waslap. Exfoliate itu macam-macam banget bentuknya. Pertama, waslap itu diperuntukkan untuk teman-teman yang kulitnya kering atau sensitif. Karena exfoliate itu tuh kan kasar ya, tadi aku bilang dia strukturnya harus kasar biar dia bisa gerus atau ngeluarin yang ada di dalam kotoran yang ada di dalam pori-pori ini. Kalau cuma mulus doang tuh cuma sampai permukaan, tapi kalau lebih gerus lagi itu bisa sampai ke dalam pori-porinya ini. Nah, buat teman-teman yang kulitnya sensitif atau kulitnya kering kayak aku, sebenarnya cocoknya pakai waslap karena dia nggak terlalu melukai istilahnya. Kalau terlalu keras pun kita nggak luka. Nah, buat teman-teman yang kulitnya normal bisa dengan scrub atau berminyak, itu juga bisa pakai scrub, itu paling bagus banget. Scrub tuh dia bentuknya kayak sabun muka, hanya saja ada butiran-butiran. Sebentar. Jadi ada butiran-butiran halusnya. Jadi kayak sabun muka, makanya sama sih, truth gitu kan, gitu. Terus diusap. Nah, bedanya sama sabun muka biasa, karena dia ada butiran halusnya, diharapkan kita tuh melakukan pijatan-pijatan ringan. Harapannya tuh si butiran-butiran halusnya itu dia membantu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di pori-pori. Dalam pori-pori kan, pori-pori itu kan dia legok ke dalam gitu kan, makanya kita harus pijit tipis-tipis. Pijit maksudnya pijit pelan-pelan, bukan pijit tipis-tipis ya. Pijit pelan-pelan tujuannya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam pori-pori. Nah, dengan begitu maka pembersihan wajah itu menjadi lebih paripurna. Kalau sehari-hari kita cuma bersihin wajah di permukaan kulitnya aja, dengan adanya scrub atau exfoliate ini kita bisa membersihkan permukaan yang lebih dalam lagi. Jadi bersihnya nggak cuma di permukaan kulit yang paling luar untuk menyingkirkan sel-sel kulit mati, tapi juga bisa nyampe ke dalam, lebih deep lagi, lebih dalam lagi, masuk ke dalam pori-pori. Selain waslap dan selain selain scrub, ada yang exfoliate-nya secara kimia. Kalau ini kan secara mekanis, ada gitu bahannya kasar, diolesin ke muka secara mekanis. Tapi secara kimia tuh pakai zat-zat kimia. Salah satunya adalah pakai AHA BHA atau asam salisilat. Udah nggak usah sok Inggris ya, belibet jadinya. Asam salisilat itu juga bisa untuk mengeksfoliat atau membersihkan lapisan kulit yang paling luar. Nah, si AHA BHA ini banyak banget merek Indonesia pun
merek lokal pun yang udah punya banyak. Itu caranya sama. Kalau tadi kita pakai pijit-pijit segala macam, nah kalau misalnya pakai zat kimia kayak AHA, BHA, udah tetesin aja, diamin sekitar 5-10 menit terus dibilas. Sama sih, dia juga mengelupas atau membersihkan lapisan kulit yang paling luar, hanya saja nggak pakai pijit-pijit ya, pakai bahan kimia dia ngeletek sendiri nanti. Sama sih asam salisilat juga kayak gitu. Nah, demikian pemirsa, bahwa exfoliate itu penting banget. Kelihatan sepele ya, tapi penting. Itu 2 kali dalam seminggu. Niscaya kalau di aku, komedo itu jauh lebih berkurang kalau aku rajin scrub. Terus habis itu yang namanya bersihin wajah itu lebih bersih aja kalau habis scrub. Aku sih biasanya melakukan scrub kalau misalnya kemarin habis makeup tebel banget nih, habis kondangan atau apa. Nah, besoknya aku scrubbing atau exfoliate dengan harapan tuh makeup yang kemarin tebel itu jangan sampai nutupin pori aku. Bahayanya apa sih kalau kita nggak melakukan scrub atau exfoliate secara rutin? Artinya kita membiarkan zat sampah, zat sisa kosmetik atau zat sisa dari perawatan kulit kita di atas permukaan kulit, yang artinya bisa menutup akses, bisa menutup nutrisi-nutrisi yang mau masuk. Jadi misalnya aku mau masukin serum, tapi kulit aku masih ketutup sama sisa-sisa kosmetik yang kemarin aku pakai. Jadi exfoliate menurut aku penting dan murah dan mudah dan bisa di rumah aja. Jadi cus deh pakai exfoliate. Oh ya, kalau misalnya pun nggak punya waslap, nggak ada scrub, bisa banget pakai kopi dicampur susu, kopi dicampur madu, kopi dicampur butter, sama kan, atau gula pasir. Itu butirannya lebih keras ya. Intinya tuh sesuatu zat-zat yang kasar-kasar gitu deh. Pokoknya bisa buat gosok si muka ini. Kan sayang ya kalau gosok pakai amplas, jadi gosoknya pakai scrub aja deh gitu. Intinya sama sih. Jadi nggak perlu susah-susah nyari di mana-mana, ternyata di dapur kita aja ada kalau misalnya mau. Nah, dilakukan 2 kali dalam seminggu minimal. Nggak boleh terlalu sering, nggak boleh nggak sama sekali. Jadi takaran pasnya tuh kayaknya 2 kali seminggu, tergantung kekuatan jenis kulit kita masing-masing. Ada yang rajin banget 4 kali dalam seminggu. Aku pernah baca di salah satu merek produk scrub, dia tuh nulisnya 4 kali dalam seminggu. Nah, teman-teman bayangin aja, kita nge-scrub tuh kan kita ngolesin zat kasar di permukaan kulit ya. Kalau kita ngelakuinnya 2 hari sekali, bisa ngeletek kulitnya. Kalau misalnya cuman ngelakuin sekali tapi gosoknya tenanan kayak beneran kayak gitu, itu aja udah bikin luka, bikin merah-merah. Jadi tetap harus hati-hati. 2 kali dalam seminggu, jangan lupa untuk exfoliate biar bebas komedo, muka lebih cerah karena bersih, terus terhindar dari garis-garis halus, kerutan, dan tanda-tanda penuaan. Ini serius dan ini bener dong. Oke, jadi merawat kulit memang harus rutin, harus rajin, dan sebaiknya nggak cuman dari luar. Kalau dari luar kan tadi kayak pakai serum, pakai vitamin, terus rajin exfoliate, tapi dari dalam juga. Dengan apa? Menjaga kesehatan, minum suplemen, minum almonte. Nah, itu juga bisa untuk membantu merawat kulit. Walaupun sebenarnya sekali lagi aku katakan, kalau almonte itu sebenarnya bukan cuma suplemen buat kesehatan kulit aja, tapi bisa juga buat ngejaga daya tahan tubuh, terus habis itu meningkatkan aku mau ngomong meningkatkan vitalitas sih, meningkatkan stamina maksud aku, dan juga di badan itu bikin lebih enak sih, karena yang kita konsumsi dari kandungan aktif almonte itu kan semuanya nutrisi, semuanya gizi, kayak kolagen tuh bagus buat sendi, kemudian bagus juga buat kulit, melembabkan, dan juga bisa membantu regenerasi sel yang ada di dalam tubuh. Terus ada juga sih glutathione sebagaimana dia adalah master of antioksidan, jadi bisa juga untuk menangkal radikal bebas. Terus ada vitamin C untuk menambah daya tahan tubuh, ada ekstrak sakura white biar kita cerah putih merona. Wah, banyak banget ya. Jadi, dan itu kita minum loh, nggak cuman kayak serum dipakai di permukaan muka. Nah, karena kita minum, otomatis yang mendapatkan khasiatnya dan manfaatnya tuh nggak cuman kulit kita tentunya, tapi juga seorgan-organ dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bayangin aja deh kalau minum almonte tuh
nggak sekedar teman-teman bilang aku jadi ini deh, jadi cerahan, enggak, tapi ada yang bilang sampai rambut aku rontoknya berkurang, mens aku jadi nggak sakit, payudara aku jadi lebih kencang, terus apa ya, sendi-sendi jadi nggak pegel-pegel, bangun tidur juga jadi lebih seger. Itu deh, jadi ternyata banyak manfaatnya. Jadi ya kan sama aja kayak kita minum vitamin tiap hari gitu kan. Nah bedanya nih kalau di sini memang ada specialty-nya untuk kesehatan kulit, jadi di badan seger, di kulit juga langsung kelihatan glowing-nya gitu deh. Oke, tumben nih penjelasannya agak lama ya, asik banget ngomongin exfoliate, atau mungkin karena vibe tahun baru ya, jadi aku juga lebih semangat gitu loh. Resolusi baru, rambut baru dan lain-lain. Jadi kita mulai aja sekarang, udah di sesi untuk tanya jawabnya. Hai, dari Malaysia, dari Jakarta, dari Gresik, udah banyak banget. Silakan buat teman-teman yang mau nanya, aku buka sesi sekarang ya. Dokter, bolehkah amotnya dipakai masker? Kalau boleh sih boleh ya, cuman aku tidak bisa menjamin khasiatnya, dan aku pun belum pernah tahu, dan secara uji klinis kita juga tidak menggunakan amotnya sebagai masker. Kalau aku ya sayang, mahal-mahal cuman buat maskeran doang, sedangkan khasiat maksimal kita dapatkan dengan cara meminumnya. Jadi udah minum aja daripada buat masker. Mendingan kalau masker yang lain aja, masker bengkoang, masker lidah buaya, masker banyak deh, ya kan? Nah kalau yang buat minum ya dibuat minum aja. Pasuruan dong, wong Jawa. Aku kangen sama lesehan papin neng kesasuruan. Dari Mbak Ayu, berkat amotnya wajah saya yang kusam dan beruntusan bisa agak cerah. Wow. Berarti saran buat ngilangin jerawat batu. Nggak boleh diuak-uak, nggak boleh terlalu banyak dipegang, karena nanti bekasnya luam-luam banget hilangnya. Tetap dikasih obat jerawat, kemudian temui untuk klinisi kecantikan biar nanti dibantuin bersihin. Ada kasus-kasus di mana yang namanya jerawat itu memang dia harus ekstraksi ya, dipencet habis-habisan. Oke, terus karena kalau misalnya kita mau mencet jerawat batu itu bahaya sih menurut aku kalau kita nggak punya pedoman apa-apa. Karena pertama dia bisa merusak pembuluh darah, terus bisa menimbulkan lebam-lebam. Jadi memang harus dilakukan oleh tenaga-tenaga yang sudah ahli. Amotnya bisa dicampur susu nggak? Lebih baik nggak usah deh, karena susu itu dan teh itu tidak baik diminum bersamaan dengan suplemen, obat, atau bahan kimia lainnya. Jadi kalau seingatku waktu aku kuliah itu di kedokteran, iyalah masa kuliah di pertanian, orang kedokteran kok. Itu susu itu dia menghambat absorpsi itu penyerapan. Jadi misalnya aku minum paracetamol sama susu, si paracetamol ini di lambung aku nanti berkurang penyerapannya karena diganggu sama si susu. Sama kayak waktu itu contohnya adalah minum vitamin D sama susu. Nah si susu ini dia mengganggu penyerapan zat lain yang kita masukin barengan sama si susu. Jadi mendingan kalau minum amotnya pakai air putih aja. Ya saya tahu sih emang enak susu dicampur amotnya kayaknya kan, seger-seger kecut gitu. Tapi lebih baik sendiri-sendiri aja daripada efeknya nanti nggak maksimal kan, sayang. Busui DB 2 bulan boleh minum amotnya nggak? Enggak, nunggu sampai DB-nya usia 6 bulan dulu baru diminum amotnya. Amotnya bisa buat ibu hamil, usia kehamilan di bulan ke-7, 8, dan 9. Beberapa teman-teman cerita kalau minum amotnya terus fleknya memudar, jadi bisa ya buat flek hitam ya. Dari Mbak Musfiroh,
minum Amote belum habis satu box, alhamdulillah kulit kelihatan lebih cerah, lebih kenyal, jerawat cepat mengering, dan bekas jerawat memudar. Amote recommended banget. Yeay. Jadi Mbak Istiqomah mengatasi beruntusan. Beruntusan tuh ada penyebabnya. Penyebabnya beruntusan itu biasanya kulit yang kering. Atau kalau zaman sekarang pakai masker. Ini aku sejak awal tahun belum berhenti berkegiatan kan. Yang tadinya libur, Desember tuh kayak ngambil libur banyak banget. Terus di bulan Januari ini dari tanggal 1 kegiatan terus, pakai masker terus. Ini sekarang udah mulai beruntusan pipinya. Jadi pertama, beruntusan itu timbul karena kulit yang kering atau kulit yang sensitif. Terus yang kedua, kalau di masa sekarang ya timbul karena pakai masker. Jadi si masker ini kan dia ini ya menutup hawa ya. Jadi pori-pori tuh di sini tuh ketutup semua dan lembab banget kena nafas kita. Nafas kita pun pengap kan, panas gitu hawanya. Jadi dia akan bikin beruntusan di sekitar itu. Tapi bener sih, beruntusan itu di dahi nggak ada, di bawah mata nggak ada, semuanya di sini ke bawah. Mungkin karena kulitnya kering. Jadi begitu sampai rumah, maskernya dicopot, mendingan langsung cuci muka yang bersih, double cleansing, kemudian pakai nutrisi pelembab atau vitamin buat kulit. Jangan lupa minum Amote-nya. Kok berhenti ya komennya, jalannya? Dok, hamil muda boleh minum Amote apa bisa berisiko? Mohon penjelasannya. Anjurannya tuh di bulan ke-7, 8, 9. Kalau di bulan muda di awal kehamilan itu takutnya bikin tambah mual muntah, karena kan sebenarnya kalau awal kehamilan itu adalah masa-masa sulit ya, si ibu ini beradaptasi dengan rahim lagi janin yang baru ada di dalam tubuhnya. Nah, proses adaptasi ini biasanya nggak mudah, makanya kenapa kita nggak kasih intervensi berupa Amote. Justru jangan minum Amote dulu, biarkan dia beradaptasi dulu sama lingkungan barunya si tubuh ini. Baru nanti kalau udah stabil di trimester 3 di bulan ke-7, 8, 9 itu baru boleh minum Amote. Mudanya dari Mbak Erli, kalau di kulit wajah banyak yang muncul kayak kulit kecil-kecil, bisa nggak ya minum Amote jadi hilang itu? Nah, kalau misalnya dia udah mulai bentuk kayak kutil kecil-kecil, itu aku khawatirnya dia adalah skin tag atau UV spot. Nah, itu kalau udah peninggian kayak gitu harus ada tindakan khusus, misalnya dibakar atau di counter. Jadi kayaknya nggak cukup kalau hanya dengan minum Amote aja. Menghilangkan flek yang membandel, habisnya berapa box? Halo Mbak Lina, jadi penggunaan Amote itu sebetulnya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Semakin kita makannya bersih, gaya hidupnya bagus, maka si penyerapan dari zat aktif yang ada di dalam Amote ini akan makin maksimal. Salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan flek hitam. Jadi seberapa cepat dan butuh berapa boxnya itu tergantung lagi dari Mbak Lina. Gimana cara menjaga kondisi tubuhnya biar fit, terus fungsi hatinya bagus, jadi kemudian penyerapan ke zat Amote-nya lebih cepat lagi. Ada yang 5 hari minum 1 box udah langsung kelihatan, ada yang enggak karena belum bisa untuk konsisten jaga lebih bagus. Oke. Apalagi nih? Komennya berhenti, sedih. Yuk tanya lagi. Oke, alhamdulillah habis 2 box Amote kulit jadi lembab, bekas jerawat memudar dan ASI nambah lancar, dan anak juga jadi nambah bersih ya dong. Kebetulan saya busui, anak usia 19 bulan, seneng banget deh pokoknya Amote wah aja jadi glowing. Wah senang dong kalau hasilnya kayak gitu. Nah ini yang aku biasanya hanya menilai dari testing kan, kalau ibunya minum Amote menyusui anaknya putih nggak ya? Nah itu memang sampai sekarang tuh belum ada yang bisa menjawab pertanyaan itu karena belum terbukti gitu loh kadarnya berapa dan apakah dia bisa masuk melalui ASI, apakah waktu hamil dia bisa masuk melalui plasenta. Si kolagen ini memang belum ada penelitiannya. Jadi yang aku dapatkan adalah berdasarkan opini dari teman-teman yang udah ngerasain manfaat dari Amote.
Oke, selamat malam Dokter Dinda dari Mbak Wina. Mau tanya kalau kulit yang sensitif, misal gatal-gatal gitu, berbekas, kalau minum almond tea bisa mengatasinya nggak dok? Harus dicari dulu sumber gatal-gatalnya tuh dari apa. Gatal-gatal tuh banyak banget, gatal gigit nyamuk, gatal kena serangga, gatal kena sabun cuci, gatal karena bahan bajunya nggak bagus, macem-macem banget. Jadi harus dicari dulu sumbernya. Nah, si Amote ini nanti tugasnya adalah kalau misalnya memang terjadi karena proses iritasi atau peradangan tertentu, dia bisa membantu untuk memulihkan lebih cepat. Misalnya hasilnya nanti merah-merah, takutnya luka, terus habis itu membekas lukanya. Nah, nanti bekas lukanya bisa lebih cepat hilangnya dengan minum Amote. Banyumas, hai, Lampung Timur, bantu jawab. Makasih loh, aku seneng banget kalau ada teman-teman aku yang bantu jawabin. Jadi nanti yang aku jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang belum pernah kejawab. Gitu. Makasih banyak ya Mbak Asti. Aku padamu. Amote memang andalan semua para wanita. Para pria belum tahu sih. Nanti kalau para pria udah tahu efek Amote, mereka juga akan rajin menggunakannya. Karena kebanyakan cowok itu paling nggak suka, bukan paling nggak suka ya, paling males kan kalau disuruh ke klinik lah, ke klinik kecantikan. Jadi biasanya mereka lebih seneng minum yang beginian harusnya. Makasih Mbak Asti. Kalau body yang bandel cerah kali solusi kali payadok biar cerah alami seluruh tubuh. Mbak Ronima, aku tak tahu maksudnya apa. Mungkin maksudnya pengen cerah gitu kulitnya ya. Iya bisa sih, bisa banget. Karena emang si Amote ini agak amazing gitu loh. Temen aku yang pakai berapa paling cepet nih ya, itu 5 hari dia udah langsung kelihatan. Cuman kondisinya temen aku emang clean eating banget. Nah, saya clean eating tuh minum air putih doang tiap hari, terus daya tahan tubuhnya bagus, terus makannya juga teratur, tidurnya juga teratur. Jadi ya emang gaya hidupnya dia tuh sehat banget. Jadi dikasih Amote ya langsung kelihatan. Malam Dokter Dinda, kalau kalazion di kelopak mata nggak ada jalan keluar nanahnya, bisa nggak minum Amote? Nggak bisa, kalazion harus dikeluarin nanahnya. Memang nggak semua kalazion atau hordeolum alias bintitan di mata itu harus dikeluarin. Ada yang dengan salep aja dia udah bisa kempes sebetulnya. Aku sendiri amit-amit ya Allah berulang kali kena kalazion dan hordeolum, tapi belum pernah, alhamdulillahnya belum sampai yang harus disobek biar nanahnya keluar. Semuanya murni pakai salep dan kompres air hangat. Salepnya nanti beli di apotik, tanya dulu sama dokternya buat hordeolum ini salepnya apa. Tuh. Sama apa jenengnya? Kompres air hangat. Biasanya tuh yang paling menyiksa itu adalah nyerinya tuh nyeri banget. Itu sih yang nggak tahan. Semangat ya. Malam tes malam Mbak Nurnung, area hidung bintik-bintik Mbak kayak orang mah milia, gimana solusinya gitu ya bacanya. Bintik-bintik di hidung milia itu biasanya di bawah mata sini nih tuh. Iya, nanti bentuknya kayak tumpukan lemak yang terjebak dalam kulit tuh. Kalau di hidung biasanya adalah komedo paling banyak, harus dibersihkan. Tapi sebenarnya ada tipe komedo yang komedo bulu tuh, kayak aku komedo bulu nggak bisa hilang. Ya udah, gimana dong, aku hidup berdamai sama komedoku asal dia nggak bikin jerawat dan aku rajin bersihin aja biar dia nggak jadi jerawat juga. Halo dok, saya mau kasih testi dari Mbak. Ini Mas apa Mbak ya? Fajar Nasa. Saya cowok. Saya cowok ikut minum Amote rutin pagi dan malam, baru 1 minggu jerawat mengering. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi yang bilang para wanita, ternyata Amote sudah merambah ke dunia para pria. Hahaha. Jadi buat ibu-ibu kalau mau beli Amote, komporin dulu suaminya biar suaminya semangat beliin juga. Halo, Kutorejo Mojokerto. Bisa memutihkan ya Amote? Mencerahkan ya, kalau memutihkan dicat. Mencerahkan. Entah kenapa sih penggunaan kata memutihkan dan mencerahkan itu tuh
banyak simpang siurnya. Jadi katanya kalau memutihkan tuh ya dia sekedar ngeblok putih gitu aja, tapi nggak ada nutrisinya. Sedangkan mencerahkan itu dia menutrisi, kemudian mengembalikan fungsi alami dari kulit, makanya kemudian kulitnya jadi lebih sehat, otomatis terlihat lebih cerah. Dari Mbak Neng Ika, apa mate bisa bantu ngilangin bekas jerawat yang hitam-hitam hampir kayak flek, Dok? Bisa dibantu biar bekas jerawatnya lebih cepat hilang. Tapi kuncinya ya, biar jerawat tidak membekas adalah jangan dikopek-kopek. Yang bikin jerawat membekas itu karena kadang kita tuh nggak tahan kan, terus kulit lagi, kuku kita nih kan nggak tahu nih isinya kuman berapa kampung kan. Nah jadi inilah yang kalau misalnya kita ada jerawat, kita kopek-kopek si kuman-kuman yang berapa kampung ini yang dia nanti berdomisili pindah ke jerawat, terus bikin bekas. Bandingin deh jerawat yang dikopek-kopek sama jerawat yang nggak diapa-apain, pasti lebih nggak berbekas yang enggak dikopek-kopek. Assalamualaikum Mbak tercantik. Waalaikumsalam Mbak Hafiza cantik. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Mau kasih tes nih, awalnya customer saya memutihkan kulit dengan cara suntik putih, tapi saya saranin minum amute aja dok. Alhamdulillah dia ngikutin saran saya. Dia yang awalnya punya kulit agak hitam, terus garis-garis di bawah mata, alhamdulillah habis 8 blok kulitnya cerah, alhamdulillah. Terus garis-garis di bawah mata hilang, wajahnya kenyal. Pokoknya semakin cinta deh dengan amute. Amute emang top banget, amute lovers gitu ya bacanya. Alhamdulillah. Sebenarnya suntik putih itu tuh kandungannya sama kayak amute, kolagen, vitamin C, glutathione, apa mana? Paling cuman begitu intinya. Jadi sebenarnya tuh kandungannya sama. Bedanya hanyalah di tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita suntik itu larinya langsung ke hati sama ke ginjal. Sedangkan ginjal dan hati itu adalah organ yang paling penting buat kita ya. Jadi harus hati-hati banget kalau emang mau suntik. Beda sama amute. Amute kan diminum aja, jadi jauh lebih sedikit resikonya. Dan efeknya sama. Lebih murah kayaknya malahan kalau misalnya minum amute. Jadi pilih mana? Kalau aku sih pilih yang lebih gampang aja. Disuntik tuh sakit loh. Milia di area bawah mata bisa hilang nggak dok kalau minum amute? Makasih. Oke, ini juga masih simpang siur banget. Milia itu sejujur-jujurnya kalau misalnya menurut pengetahuan yang aku tahu, dia tetap harus ada tindakan khusus, dibakar, dikotak, operasi kecil segala macam. Tapi kalau hanya dengan minum amute, aku rasa nggak bisa hilang, karena itu kan dia sudah membentuk sesuatu di permukaan kulit. Terus juga ada yang bilang dia dengan peeling atau dengan exfoliate yang rajin dia bisa hilang. Cuman aku nggak tahu buktinya, kayaknya nggak signifikan. Lampung Tengah, halo. Dok, cowok bisa minum amute ya? Bisa dong. Kan cowok juga bisa cakep. Masa cowok juga bisa cantik, ya kan? BTS membernya cantik-cantik. Aku nggak tahu deh, mereka minum amute apa enggak ya? Tenang aja, karena kecakapan dan kecantikan itu adalah hak bagi segala bangsa. Minum amute bisa ngilangin komedo nggak dok? Ngilangin itu sebenarnya kalau komedo itu tergantung usaha kita masing-masing. Jadi kalau komedo mungkin akan berkurang produksinya, karena kan yang bikin komedo itu kan minyak yang kotor. Nah, sedangkan si amute ini dia bisa mampu mengontrol produksi minyak biar nggak berlebihan dan bikin komedo. Tapi kalau misalnya ngilangin komedo yang udah ada, itu tergantung dari tingkat usaha kita, serajin apa bersihin wajah dan serutin apa kita nge-scrub muka. Amute aman nggak dok buat riwayat diabetes? Oke, diabetes itu adalah kondisi di mana obat tidak boleh putus. Jadi kalau mau minum amute, konsultasiin dulu sama dokter yang biasa ngasih obat diabetesnya, dan syaratnya obat diabetesnya tidak boleh putus. Mau minum amute, mau nggak minum amute, mau liburan kek, mau
luar negeri, mau di rumah aja, mau ke rumah saudara, mau sakit, mau sehat, tetap obat diabetes harus diminum. Dok, untuk kulit yang bopeng atau bekas jerawat gimana? Kalau cuma bekas aja, bisa kok dicepetin hilangin, dicerahin lagi bekas jerawatnya, minum Amote. Ini bagus nih dari Mbak Trisna nih. Amote bagus juga loh buat cowok. Dulu anakku yang cowok kelas 1 SMP kena cacar. Waktu itu aku kasih Amote habis 1 box. Alhamdulillah nggak ada bekas cacar dan kulitnya makin bersih. Padahal biasanya bekas cacar susah hilangnya, bener. Berkat Amote nggak berbekas sama sekali. Yes. Nah ini salah satu ciri-ciri lagi. Salah satu bukti bahwa ternyata Amote itu memang bagus juga untuk menghilangkan bekas luka. Jangankan bekas cacar, bekas jerawat hilang juga. Wah, aku ngebut ke bawah deh. Dok, minum Amote makin bersih tapi tambah gemuk. Aduh. Mbak Syarilo, berarti seger dong Mbak. Gimana sih? Ini tuh banyak banget yang ngomongin kayak gini, cuman itu bukan karena Amote-nya. Gimana dong? Gimana ya ceritanya? Jadi kandungan di Amote itu kan udah aku jurnal satu-satu, aku teliti satu-satu tuh kandungannya apa aja, dan nggak dari satu pun itu bikin gemuk sebetulnya. Jadi kalau misalnya habis minum Amote terus gemuk, aku nggak ngerti jawabannya seperti apa. Mungkin karena kita timbul rasa bahagia dan puas diri, terus makan apa-apa jadi enak. Karena niscaya ciri-ciri orang sehat itu adalah orang yang selera makannya bagus. Camkan itu ya. Nah ini kalau dari Mbak Yusi nih bisa nih menghilangkan atau mengecilkan pori-pori. Jadi memang pori-pori besar itu kan tanda-tanda kulit sudah mulai tidak lentur, ya kan? Sudah mulai tidak elastis dan sudah ada tanda-tanda penuaan. Sedangkan Amote sendiri manfaatnya adalah untuk menunda penuaan. Terus itu juga mengencangkan kulit biar tetap elastis dan pori-porinya nggak melorot jadi gede gitu. Kalau untuk kulit sensitif, aman dong minum Amote Mbak Mariati. Tetap 2 kali sehari. Mbak Musfiroh, dok mau tanya, konsumenku kalau minum Amote sebelum tidur katanya kalau bangun tidur badannya pegel-pegel. Tapi kalau minumnya siang aja, kalau bangun tidur pagi badannya nggak pegel-pegel, karena kalau siang dia banyak minum air putih. Gimana tuh dok? Padahal mayoritas testiku ya mbak ya, itu malah kalau minum Amote bangun pagi tuh badannya pada seger. Nah bagaimana ini? Jadi mungkin minumnya siang aja deh, atau pas minum malam habis itu dikasih air putih yang banyak. Ya resikonya nanti malam kebelet pipis sih, tapi ya nggak apa-apa toh, yang penting kan kulitnya tetap cerah. Dulu emang sempat pengen suntik pemutih dok, tapi takut efeknya ke ginjal. Mbak Diana, kau betul sekali. Sekarang cukup konsumsi Amote aja, kulit lebih sehat dan cerah. Nggak pakai hand body pun kulit terasa lembab, no busian. Konsumsi jangka panjang pun aman. Yes betul aman karena sudah teruji klinis dan bahannya juga alami, jadi aman untuk konsumsi jangka panjang. Don't worry, be happy, be pretty. Tapi kalau cuacanya kering gini, tetap pakai hand body ya. Ini investasi jangka panjang nih. Kalau minum Amote wajah akan bersih dok. Oh bersih bersinar sa. Hampir aja. Bersih bersinar, cerah, shining, shimmering. Selamat pagi Dokter Dinda. Amote emang oke, semakin cantik dengan Amote. Thank you Mbak Dwi. Flek hitam karena KB. Halo Mbak Lina. Mungkin harus ganti KB-nya dulu ya, karena nanti di satu sisi Amote-nya bisa mencerahkan, menghilangkan KB-nya, tapi kemudian karena KB flek hitamnya muncul lagi, jadi nanti jadi lingkaran setan gitu dia, pingpong jadinya efeknya. Di satu sisi ada yang ngilangin, di satu sisi ada yang bikin flek hitamnya. Kan bener kan Mbak Yeni Rose juga bilang gitu, kalau minum Amote malamnya bangun pagi tuh seger.
Oke. Amote bisa menghilangkan merah-merah pada kulit wajah yang disebabkan alergi. Selama alerginya itu udah berhenti, udah selesai, ya bisa-bisa aja nanti bekas gatalnya itu berkurang atau hilang. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian diharapkan untuk si Amote mencegah alergi itu nggak bisa. Wah, Arab Saudi, ahlan usahlan Mbak Nadine. Dari Mbak Lia, selamat pagi dokter cantik, ketemu lagi saya selalu ya dok, kamu tuh luar biasa, makin cinta sama Amote. Halo Mbak Lia, semoga sehat selalu ya, makin seger dan makin semangat buat konsumsi Amote. Jerawatan karena nggak bisa keluar hair padahal udah minum Amote, gimana dok? Perlu diperiksain udah telat berapa lama atau mendingan tes spek langsung aja. Jika minum Amote boleh tidak kita mengkonsumsi D2 atau Acai plus dok? Boleh, tapi tidak di waktu yang bersamaan ya. Jadi habis minum Amote baru kemudian minum suplemen lainnya. Wah, dari Bengkulu jauh-jauh. Dari Mbak Puji, alhamdulillah minum Amote habis 2 box. Wajah yang dulu beruntusan sekarang tidak lagi, lebih bersih, cerah, makin kenyal. Apakah Amote boleh dikonsumsi saat haid? Boleh. Salam kenal juga. Dari Mbak Herni. Oke, teman-teman, terima kasih banget yang dari tadi udah nemenin ngobrol bareng, ya kan? Udah sejam, hampir sejam maksudnya. Mbak Anis Cipa, dokternya makin cantik dan bersih, makin cinta dong saya bun sama Amote karena kandungannya yang ada di dalam Amote dan manfaatnya yang bikin kulit saya sehat seluruh tubuh dan bukan hanya sehatnya juga, tapi juga bersih dan cerah. Bisa aja deh mbak. Iya, kadang aku suka heran kenapa dulu aku kayak gitu. Lihat video-video pertama kali podcast sama Amote sama sekarang kayaknya kok beda ya. Dok mau tanya, kalau konsumsi Amote apa boleh konsumsi kolagen sapi? Sebenarnya isinya sama ya. Kalau aku sih kok kasihan sama fungsi ginjal aku, fungsinya sama tapi nanti kasihan kerja ginjal sama hatinya berbeda. Dan harus tahu kalau perbedaan antara kolagen sapi dan kolagen ikan ya. Kolagen ikan itu dia lebih mudah diserap, efeknya lebih mudah terlihat, lebih cepat terlihat, dan terhindar dari penyakit-penyakit yang ditularkan oleh binatang ternak. Itu kalau kolagen ikan, makanya Amote pakainya kolagen ikan dan banyak yang cocok. Dok, kalau minum Amote boleh minum soda nggak? Boleh, nggak boleh minum bensin. Nggak boleh, jangan dicampur ya. Minum sodanya besoknya aja habis minum Amote, apa dikasih jeda 2 jam setelah minum Amote. Malam Mbak Eka. Tuh kan bener, saya semenjak minum Amote rutin badan jadi segar, kulit kenyal, pori-pori mengecil. Tuh Mbak Srianti aja semangat ngasih taunya. Kalau minum Amote apa pantangan makan atau minuman apa ya dok? Pantangan makan omongan orang sama minum bensin. Nggak ada pantangan, nggak boleh tara. Tara tuh bahasa Jawa Timur kayaknya ya, nggak boleh membatasi makanan tertentu gitu loh. Makan aja, nggak masalah. Karena Amote ini aman, klinis, dipakai jangka panjang juga nggak apa-apa. Jadi sokat tuh kalau misalnya mau minum makan apa, yang nggak boleh tuh kalau makan minum enak tapi nggak bagi-bagi ke aku, itu nggak boleh ya. Dari Mbak Yuli, terima kasih dokter Dinda cantik. Salam kenal dok. Salam kenal ya Mbak Yuli. Kalau habis operasi boleh minum Amote? Boleh, tapi utamakan dulu obat-obatan habis operasinya ya. Amote nanti aja nggak apa-apa.
kalau zaman ini aku kalau misalnya habis operasi, bantuin operasi sesar atau habis operasi yang jahit-jahit gitu, biasanya pasiennya kita kasih saran untuk makan protein dalam jumlah yang besar biar lukanya cepat kering. Contohnya adalah makan putih telur 8 butir dalam sehari. Karena putih telur itu adalah protein yang paling banyak dan paling murah bisa didapatkan. Jadi kalau untuk penyembuhan luka tuh penting banget. Aku dulu habis ngelahirin tuh kayaknya tiap hari makan putih telur aja. Di opor kayak, direbus kayak, digoreng kayak, dikecap, macam-macam. Malam dok, konsumenku mengkonsumsi amote baru 2 saset. Kok katanya payudaranya jadi keras kenceng gitu 1 jaman dok? Emang berpengaruh? Hah? Wah ini geng lain deh. Orang kalau kita minum sesuatu itu efeknya bisa 2 jam habis minum. Kalau misalnya efeknya 1 jam langsung kayak gitu, habis ini aku langsung minum amote lagi nih. Oh iya ya. Ya syukurlah kalau efeknya kayak gitu. Memang banyak sih yang bilang kayak gitu, tapi baru konsumennya Mbak aja yang bilang 1 jam langsung kenceng. Wah ini makin banyak yang mau nih kalau kayak gini caranya. Bayi nggak boleh minum amote, yang boleh ibunya, oke? Bahaya, bayi itu nggak boleh makan minum apa-apa. Dia nanti jatahnya makan tuh 6 bulan, itu pun baru ngenalin makanan, bukan kita ngasih makan beneran. Karena organ-organ bayi itu belum sempurna, masih mentah banget, jadi hati-hati. Kadang ada yang suka ngasih nasi, ngasih pisang pada baru berapa bulan, nanti efeknya bisa fatal. Jadi jangan macam-macam dulu ya. Dok mau tanya, aku pakai apa aja nggak bisa putih? Tapi belum coba amote, kira-kira bisa putih nggak ya dok ya? Coba dulu, belum dicoba kan? Amote bisa diminum umur 50 tahun ke atas, bisa Mbak Nur. Untuk orang yang hamil bisa di bulan ke-7, 8, 9. Mbak Lisnasa, Dokter makin cantik aja, minta resep dong selain minum amote. Minum air putih, makan sayur. Aku lagi diet nasi karena kemarin bulan Desember makannya ngawur banget. Semua dimakan, naik 2 kilo. Terus akhirnya sekarang lagi balik ke makan sayur dan makan buah. Tapi aku daging tetap makan lah, masa rezeki ditolak. Sama yang penting minum air putih yang banyak, tidur teratur, sama happy. Waalaikumsalam Mbak Siti Muslihat. Dari usia 15 tahun boleh minum amote loh Mbak Asti. Selamat malam baru kali ya. Ini Mbak Asti kayaknya mau aku hire jadi asisten ya. Seneng banget aku bantuin jawab-jawab gitu loh. Makasih ya Mbak Asti aja lah. Oke, dokter mau tanya ya, buat ngilangin bopeng bisa pakai amote. Kalau bopengnya belum lego atau belum bikin luka yang lain alias cuman warna kehitaman bekas luka aja, bisa dibantu ngilangin, memudahkan bekas lukanya pakai amote. Dok, keseringan minum amote setiap hari ternyata kakiku kena keong mas. Aku tidak tahu keong mas itu apa. Aku pikir cuma di cerita rakyat doang. Kena keong mas cepat sembuhnya, padahal luka sobeknya parah banget. Makin lope-lope sama amote. Aku juga lope-lope kalau hasilnya memuaskan dan bagus begitu. Oke, teman-teman, terima kasih banget udah menyimak dari tadi. Kayaknya ngobrol bersama amote malam ini tuh adalah lebih fresh karena di tahun yang baru ya. Semoga tiap hari rasanya kayak tahun baru. Makasih banyak yang udah nyimak. Sayangnya waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita. Jadi dengan berat hati kita akhiri aja untuk malam ini. Kita harus akhirin dulu biar kita bisa nanti ngobrol seru lagi di minggu depan di hari Selasa di jam dan waktu yang sama. Terima kasih banyak.
banyak yang udah nyimak, yang udah ngasih pertanyaan. Aku senang sekali kalau pertanyaannya banyak. Aku minta maaf buat pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, dan kalau ada salah kata atau bercandaan yang kurang berkenan di hati. Semoga ilmu yang kita sharing malam ini bermanfaat. Special thanks malam ini buat Mbak Asti aja lah. Dia tadi dibantuin jawabin terus. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Jaga kesehatan, pakai maskernya, jaga kebersihan, kemana-mana bawa hand sanitizer. Di rumah aja, nggak usah nongkrong, nggak usah ke rumah saudara, nggak usah layat, nggak usah pergi ke nikahan orang. Di rumah aja jaga kesehatan diri kita dan keluarga kita masing-masing. Oke, karena rumah sakitnya udah penuh. Jadi sekali lagi aku Riri pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.